Pagi itu, udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah-olah alam pun enggan melepas kepergian Emma. Ia berdiri mematung di depan pintu rumah kayunya yang sudah mulai lapuk, menatap hamparan sawah yang mulai menguning di kejauhan. Di dalam hatinya, ada gemuruh kegelisahan yang tak kunjung reda. "Sudah semua, Mas?" tanya Emma dengan suara pelan, hampir berbisik. Jono, suaminya, tampak sibuk mengikat tas besar di atas motor tua pinjaman tetangga. Tanpa menoleh, Jono menjawab dengan nada yang terdengar terlalu bersemangat. "Sudah, ayo cepat. Kita jangan sampai ketinggalan bus. Jakarta itu jauh. Emma, kalau kita terlambat, hidup baru kita juga akan tertunda." Emma mengusap dinding papan rumahnya untuk terakhir kali, merasakan tekstur kayu yang kasar di bawah jemarinya. Ada air mata yang menggenang, namun ia segera menghapusnya. Ia ingin percaya pada janji Jono bahwa di Jakarta, mereka tidak akan lagi makan nasi garam. "Aku hanya takut, Mas. Aku tidak pernah keluar dari desa ini sebelumnya," ucap Emma lirih. Jono akhirnya berbalik, menggenggam bahu Emma dengan kuat. "Percayalah padaku. Aku suamimu. Aku ingin kamu hidup mulia, bukan susah seperti ini terus. Jakarta punya segalanya untuk kita." Emma mengangguk pelan, mencoba menanamkan kata-kata itu ke dalam hatinya yang rapuh, meskipun perasaannya terus membisikkan sesuatu yang tidak beres. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan di dalam bus yang sesak dan panas, mereka akhirnya menginjakan kaki di terminal Lebak Bulus. Jakarta menyambut Emma dengan deru klakson yang memekakan telinga dan aroma asap kendaraan yang menusuk hidung. Ia menarik napas dalam-dalam, namun yang ia rasakan hanyalah debu yang memenuhi paru-parunya. "Ramai sekali ya, Mas?" tanya Emma sambil mengeratkan pegangannya pada tali ranselnya. Ia merasa sangat kecil di tengah kerumunan orang yang berlalu lalang dengan terburu-buru. Jono tidak menjawab, matanya liar menyapu sekeliling terminal, tampak seperti sedang mencari sesuatu atau seseorang. "Mas Jono." Emma memanggil lagi, kali ini dengan nada lebih cemas. Jono tiba-tiba berhenti di depan sebuah bangku panjang yang catnya sudah mengelupas. "Kamu tunggu di sini sebentar, Emma. Aku harus mencari kendaraan untuk kita ke alamat teman lama itu. Jakarta ini luas, tidak bisa sembarangan naik angkot," ujar Jono dengan nada tergesa-gesa. Emma duduk dengan ragu, memperhatikan bagaimana Jono mulai menjauh. "Jangan lama-lama ya, Mas. Aku takut sendirian di sini," teriak Emma kecil. Jono hanya melambaikan tangan tanpa menoleh kembali, menghilang di balik kerumunan penumpang bus yang baru saja turun. Emma menarik ranselnya ke pangkuan, memeluknya erat seolah-olah benda itu adalah satu-satunya pelindung yang ia miliki di kota yang asing dan kejam ini. 1 jam berlalu. Lalu 2 jam. Matahari mulai tenggelam, mengubah langit Jakarta menjadi jingga yang muram sebelum akhirnya benar-benar gelap. Lampu-lampu terminal yang redup mulai menyala satu persatu, namun tak satu pun bayangan yang mendekat adalah Jono. Emma berdiri, berjalan mondar-mandir di sekitar bangku itu dengan jantung yang berdegup kencang. "Kemana dia? Tidak mungkin Mas Jono tersesat selama ini," bisiknya pada diri sendiri. Ia mencoba bertanya kepada seorang petugas kebersihan yang lewat, namun jawaban yang ia terima hanyalah gelengan kepala yang dingin. Dengan tangan gemetar, Emma membuka dompet kecilnya untuk mencari uang. Ia tertegun saat melihat isinya. Hanya ada selembar uang Rp5.000 yang kumal. Seluruh uang tabungan yang ia berikan pada Jono sebelum berangkat kini lenyap bersamanya. "Ya Allah, Mas, kenapa kamu lakukan ini padaku?" Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah, membasahi pipinya yang pucat. Ia terduduk kembali di bangku terminal, merasa seperti sampah yang sengaja dibuang oleh pemiliknya. Ia teringat janji-janji manis Jono di desa, tentang rumah kecil yang layak dan pekerjaan yang cukup. Semua itu kini terasa seperti racun yang menghancurkan jiwanya. Emma menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di atas ranselnya, terisak pelan di tengah hiruk-pikuk terminal yang mulai mendingin oleh angin malam. Udara malam di terminal Lebak Bulus terasa semakin menusuk tulang. Emma terbangun berkali-kali setiap ada langkah kaki berat yang mendekat, memeluk ranselnya seolah itu adalah perisai terakhirnya. "Mas Jono,
Kenapa kamu tega meninggalkan aku sendirian di sini? Bisiknya dengan bibir yang gemetar karena kedinginan. Tanpa ia sadari, di sudut peron yang remang-remang, seorang wanita parubaya berpakaian rapi namun sederhana memperhatikannya dengan tatapan penuh rasa iba sekaligus selidik. Wanita itu tidak mendekat, namun matanya tidak pernah lepas dari sosok Emma yang tampak begitu rapuh di tengah kerasnya Jakarta. Matahari terbit dengan silau yang menyakitkan, namun harapan Emma justru semakin tenggelam. Ia mencoba bertanya kepada beberapa sopir bus yang sedang memanaskan mesin, namun mereka hanya sibuk berteriak mencari penumpang. Saat ia kembali duduk dengan lunglai di bangkunya, sebuah tangan hangat menyentuh bahunya dengan lembut. "Nak, kamu sudah di sini sejak semalam, ya?" tanya wanita itu. Emma mendongak. Matanya yang sembab menatap wajah teduh di hadapannya. "Suami saya, dia bilang mau cari kendaraan, tapi sampai sekarang belum kembali, Bu," jawab Emma dengan suara yang hampir habis. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nadine. Ia mengajak Emma ke sebuah warung kecil di pojok terminal untuk memberinya makan. Sambil memperhatikan Emma makan dengan lahap namun tetap sopan, Nadine menghela napas panjang. "Jakarta ini kejam untuk perempuan sendirian sepertimu. Nak, ibu butuh asisten di rumah untuk membantu merawat anak ibu yang sakit. Kalau kamu tidak keberatan, ikutlah dengan ibu daripada luntang-lantung di sini," tawar Nadine. Emma tertegun. Sendoknya tertahan di udara. Ada keraguan besar karena ia baru saja dikhianati oleh suaminya sendiri. Namun ia sadar ia tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup. Rumah Nadine terasa sangat tenang dibandingkan hiruk-pikuk terminal. Namun ketenangan itu segera pecah saat Emma menginjakan kaki di sebuah kamar yang luas. Di sana, seorang pria muda duduk diam di kursi roda, menatap kosong ke arah taman. "Samson, ini Emma. Dia yang akan membantumu mulai sekarang," ucap Nadine lembut. Pria itu, Samson, memutar kursi rodanya perlahan. Tatapannya sangat tajam dan penuh kebencian, seolah-olah ia menyimpan seluruh kemarahan dunia di matanya. "Aku tidak butuh perawat baru. Emma, suruh dia pergi sebelum aku melemparkan sesuatu ke wajahnya," ketus Samson, membuat Emma mundur satu langkah dengan jantung yang berdebar kencang. Suasana kamar yang semula sunyi kini terasa mencekam. Emma meremas tali ranselnya. Kakinya seolah terpaku di lantai kayu yang mengkilap. Ia menatap Samson yang napasnya memburu karena amarah. Nadine segera mendekat ke arah kursi roda putranya, meletakkan tangan di bahu Samson dengan lembut. "Samson, tolong jangan begini. Emma tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi padamu. Dia orang baik, dia butuh pekerjaan ini," ujar Nadine dengan suara yang gemetar. Samson mendengus kasar, memalingkan wajahnya kembali ke arah jendela besar yang menampilkan taman belakang. "Kebaikan tidak ada gunanya di rumah ini, Emma. Orang baik hanya akan hancur melihatku seperti ini. Suruh dia pergi." Emma menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. "Tuan Samson, saya tidak akan pergi. Saya tidak punya rumah lagi untuk kembali. Jika Tuan ingin membenci saya, silakan, tapi biarkan saya melakukan pekerjaan saya," ucap Emma dengan nada yang pelan namun penuh ketegasan yang mengejutkan dirinya sendiri. 1 jam kemudian, Nadine meminta Emma membawakan bubur hangat ke kamar Samson. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Emma membawa nampan kayu itu masuk. Samson masih berada di posisi yang sama, menatap taman yang kini mulai remang oleh bayang-bayang sore. "Tuan, ini waktunya makan malam," bisik Emma saat ia meletakkan nampan di meja kecil samping kursi roda. Tanpa peringatan, Samson menyentakkan tangannya, menyenggol mangkuk bubur itu hingga isinya tumpah ke lantai dan mengenai sandal karet Emma yang tipis. "Sudah kubilang aku tidak butuh kasihanmu. Ambil sampah ini dan keluar," bentak Samson. Emma tertegun, melihat bubur panas yang mengotori kakinya. Namun, ia tidak menangis. Ia justru berlutut, mulai memunguti pecahan mangkuk itu dengan tangan kosong. "Ini bukan kasihan, Tuan. Ini adalah rasa lapar yang harus diobati agar Tuan punya kekuatan untuk membenci saya besok pagi," ujar Emma lirih tanpa menoleh ke arah Samson yang kini terdiam sesaat karena jawaban itu. Emma duduk di pinggir tempat tidur kamar tamu yang jauh lebih empuk daripada bangku terminal.
Ia mengeluarkan selembar uang Rp5.000 yang kumal dari saku celananya, menatapnya dengan pandangan kosong. Uang itu adalah saksi bisu pengkhianatan Jono. Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. Nadine masuk dengan membawa sepiring nasi dan lauk untuk Emma. "Maafkan putraku, Emma." Sejak kecelakaan itu, dia merasa dunianya sudah kiamat. Dia kehilangan tunangannya dan juga kemampuannya untuk berjalan, ungkap Nadine sambil duduk di samping Emma. Emma menyimpan uang kumalnya kembali. "Kenapa ibu mau menolong saya? Ibu tidak tahu siapa saya sebenarnya?" tanya Emma. Nadine tersenyum sedih, mengusap punggung tangan Emma. "Karena saat aku melihatmu di terminal, aku melihat bayangan Samson yang dulu, sendirian dan hancur. Aku hanya ingin memberi kita berdua kesempatan untuk tidak lagi merasa sendirian di kota yang kejam ini. Bertahanlah sebentar lagi, Emma." Emma menunduk, merasakan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun di sudut hatinya, ia tetap bertanya-tanya apakah ia cukup kuat untuk menghadapi badai di rumah ini. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk, namun atmosfer di dalam kamar tetap terasa dingin. Emma masuk membawa baskom berisi air hangat dan kain bersih. Ia mendekati Samson yang masih duduk mematung di kursi rodanya. Tanpa berkata-kata, Emma berlutut di depan pria itu dan mulai menyeka kakinya yang kaku dengan sangat hati-hati. Samson sempat ingin menarik kakinya, namun ia tertegun melihat bagaimana tangan Emma gemetar namun tetap berusaha tegap. "Kenapa kamu repot-repot? Kaki ini sudah mati. Tidak ada bedanya mau bersih atau kotor," ketus Samson. Emma tidak mendongak. Ia terus menyeka permukaan kulit yang dingin itu. "Bagi Tuan mungkin kaki ini mati, tapi bagi saya, kaki ini adalah bukti Tuan masih diizinkan hidup setelah kecelakaan itu. Jika Tuan tidak menghargainya, biarkan saya yang melakukannya," sahut Emma tenang. Suara dentrang logam memecah kesunyian malam yang pekat. Emma tersentak bangun dan langsung berlari menuju kamar Samson. Di sana, ia menemukan Samson tergeletak di lantai, napasnya tersengal-sengal, berusaha meraih gelas air yang pecah di dekatnya. "Jangan mendekat," teriak Samson saat melihat Emma. Suaranya parau oleh rasa malu dan amarah. Emma mengabaikan perintah itu. Ia justru mendekat dan dengan sekuat tenaga yang ia miliki, ia mencoba menopang tubuh Samson yang jauh lebih besar darinya. "Tuan tidak perlu malu menjadi manusia yang butuh bantuan. Saya di sini bukan untuk menghakimi kelemahan Tuan," bisik Emma sambil membantu Samson kembali ke atas tempat tidurnya. Untuk pertama kalinya, Samson tidak melawan. Ia hanya menatap langit-langit kamar dengan air mata yang mengalir di sudut matanya. Sambil menyesap teh hangat, Nadine menatap kosong ke arah kolam ikan yang tenang. Emma berdiri di sampingnya, mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir wanita paruh-baya itu. Namanya Laura. Emma, wanita yang ada di foto yang dirusak Samson. Dia pergi tepat setelah dokter bilang Samson tidak akan bisa berjalan lagi. Sejak itu, Samson menganggap semua wanita yang datang hanya karena kasihan atau mengincar harta. Cerita Nadine dengan suara lirih. Emma terdiam. Kini ia mengerti mengapa tatapan Samson selalu dipenuhi kecurigaan. Dia tidak hanya lumpuh kakinya, Emma, hatinya juga lumpuh oleh pengkhianatan, tambah Nadine. Emma meremas ujung blus batiknya. Teringat pada Jono. "Saya tahu rasanya dikhianati oleh orang yang paling kita cintai, Bu. Itulah kenapa saya tidak akan membiarkan Tuan Samson menyerah pada hidupnya," ucap Emma penuh tekad. Saat hendak menyapu halaman depan, Emma menemukan sebuah kotak kardus kecil yang terikat rapi di depan gerbang. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah tulisan tangan yang sangat ia kenali. "Untuk istriku, Emma." Tangan Emma bergetar hebat saat membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah kalung perak imitasi yang dulu pernah ia jual untuk biaya perjalanan ke Jakarta, beserta secari kertas bertuliskan, "Tunggu aku. Jakarta tidak semanis janjiku, tapi aku akan menjemputmu." Emma merasa dunianya berputar. Apakah Jono sedang mengawasinya? Apakah ia datang untuk membawanya kembali ke penderitaan yang lama? Emma segera menyembunyikan kotak itu di balik punggungnya saat mendengar suara kursi roda Samson mendekat ke arah beranda. "Ada apa? Emma? Kamu terlihat seperti melihat hantu,"
Tanya Samson dengan nada yang mulai terdengar sedikit peduli. Emma segera melipat tangannya di belakang punggung, merasakan sudut tajam kardus itu menusuk telapak tangannya yang berkeringat. Bukan apa-apa, Tuan. Hanya kiriman salah alamat yang diletakkan di depan gerbang. Jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar karena gugup. Samson menyipitkan mata, menghentikan kursi rodanya tepat di depan Emma, menghalangi jalannya. Wajahmu tidak bisa berbohong. Kamu pucat pasi seperti melihat hantu. Siapa yang mengirim itu? Tuntut Samson dengan nada yang dalam dan penuh selidik. Emma menggeleng kuat-kuat, mencoba mengatur napasnya yang mulai tak beraturan agar tidak terlihat mencurigakan. Ia merasa seolah mata tajam Samson bisa menembus kulitnya dan melihat rahasia kelam yang sedang ia dekap erat di balik punggungnya. Saya hanya kurang tidur, Tuan. Biar saya antar Tuan masuk. Udara sore ini mulai tidak enak untuk pernapasan Tuan. Kilah Emma sambil bergegas mendorong kursi roda Samson menuju ruang tengah, mengabaikan tatapan Samson yang masih terus memperhatikannya. Di dalam kamar tamu yang remang-remang, Emma duduk di tepi tempat tidur dengan bahu yang merosot, seolah beban dunia baru saja menimpa dirinya. Di atas sprei putih, kalung perak imitasi itu tampak berkilat mengejek di bawah cahaya lampu yang redup. Nadine masuk setelah mengetuk pintu pelan, lalu duduk di samping Emma dengan wajah penuh empati. Ceritakan pada ibu, Emma, apa yang sebenarnya terjadi di depan gerbang tadi? Bisik Nadine lembut. Tanpa kata-kata, Emma menyerahkan secari kertas kumal yang menyertai kalung itu. Mata Nadine membelalak saat membaca baris kalimat yang tertulis di sana. Jono, jadi suamimu tahu kamu berada di rumah ini? Emma mengangguk pelan. Air mata akhirnya tumpah membasahi pipinya yang pucat. Aku takut, Bu. Dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa rencana. Kalung ini adalah mas kawin kami yang dulu ia paksa untuk kujual. Jika dia bisa menemukannya kembali, berarti dia sudah lama mengawasiku, ucap Emma dengan suara tercekat. Sore berikutnya, Samson memaksa untuk tetap berada di beranda meskipun udara mulai mendingin. Dari kejauhan, ia melihat sebuah motor tua berhenti tepat di seberang gerbang rumah mereka. Seorang pria dengan jaket gelap dan topi yang ditarik rendah menutupi wajahnya turun dan menatap tajam ke arah jendela kamar Emma. Samson mencengkeram sandaran kursi rodanya hingga buku-buku jarinya memutih, merasakan amarah yang sudah lama terpendam kembali bangkit. Emma, masuk ke dalam sekarang juga, teriak Samson dengan nada otoriter yang mengejutkan. Emma yang baru saja keluar membawa nampan teh tertegun melihat kepanikan dan kemarahan di wajah Samson. Ada apa, Tuan? Kenapa Tuan berteriak? Tanya Emma bingung. Jangan menoleh ke gerbang. Ku bilang masuk. Bentak Samson lagi. Namun terlambat. Emma sempat melirik ke arah jalan dan jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat sosok familiar Jono yang berdiri di sana. Jono tidak bergerak. Ia hanya mengangkat tangan perlahan. Sebuah gestur dingin yang bagi Emma terasa seperti janji bahwa pelariannya telah berakhir. Emma tersungkur di kursi kayu ruang tamu. Seluruh tubuhnya bergetar hebat sementara nampan teh yang ia bawa tadi tumpah tak beraturan di lantai. Samson memutar kursi rodanya dengan gerakan cepat, mendekat hingga lututnya hampir menyentuh kaki Emma. Katakan padaku sekarang, siapa pria itu? Jangan berani-berani menutupinya lagi, Emma. Suara Samson menggelegar. Namun ada nada kekhawatiran yang terselip di sana. Emma menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Isakannya pecah memenuhi ruangan yang mendadak terasa sempit. Dia Jono, Tuan. Suami yang meninggalkan saya di terminal. Pria yang membuang saya demi uang 5.000 rupiah itu kini kembali. Bisik Emma di sela tangisnya. Samson terdiam. Rahangnya mengeras dan tangannya mencengkeram sandaran tangan kursi roda hingga buku jarinya memutih. Kebencian yang biasanya ia tujukan pada dunia, kini terfokus sepenuhnya pada bayangan pria di balik gerbang itu. Nadine muncul dari balik tirai. Wajahnya pucat pasi setelah mendengar pengakuan Emma. Ia duduk di samping Emma, mencoba menenangkan wanita muda itu dengan usapan lembut di punggungnya. Emma, dengarkan ibu. Pria seperti Jono tidak datang karena rindu. Dia melihatmu sekarang hidup di rumah yang bagus, dan dia mencium bau uang, ujar Nadine dengan nada memperingatkan. Samson mendengus kasar dari sudut ruangan,
Matanya masih tertuju pada pintu depan yang terkunci rapat. Dia sampah. Emma. Dia datang untuk memeras Emma karena dia pikir Emma sudah punya segalanya di sini, sahut Samson tajam. Emma mendongak. Matanya yang sembab menatap Nadine dengan penuh ketakutan. Saya tidak punya apa-apa, Bu. Saya hanya punya pekerjaan ini. Saya takut dia akan merusak segalanya, ucap Emma lirih, merasakan bayang-bayang masa lalu kembali mencekik lehernya. Malam itu, suasana rumah Nadine mencekam seperti berada di tengah badai yang siap meledak. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar di beranda depan, seperti sesuatu yang dilemparkan melewati pagar tinggi mereka. Emma berlari ke jendela, mengintip dari balik tirai yang sedikit terbuka. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, ia melihat Jono masih berdiri di sana, menatap lurus ke arah jendela kamar Emma dengan senyum miring yang mengerikan. Sebuah batu yang dibungkus kertas tergeletak di lantai marmer beranda. Samson, yang entah bagaimana caranya sudah berada di dekat Emma, menarik tangan wanita itu menjauh dari jendela. Jangan tunjukkan wajahmu padanya. Dia ingin kamu takut, perintah Samson. Emma gemetar saat Samson membuka pintu sedikit untuk mengambil kertas itu. Di dalamnya tertulis dengan tinta merah yang kasar, "Berikan aku hakku sebagai suamimu, atau aku akan memberitahu semua orang di sini bahwa kamu adalah wanita pelarian yang mencuri uangku." Emma jatuh terduduk. Fitnah keji Jono mulai meracuni kedamaian yang baru saja ia bangun. Sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela dapur tidak mampu menghangatkan hati Emma yang membeku. Ia duduk di kursi kayu dengan tangan yang masih gemetar, sementara Nadine dengan sabar menuangkan segelas air hangat untuknya. Dia memfitnahku, Bu. Uang yang dia maksud adalah tabunganku sendiri yang dia bawa lari di terminal. Sekarang dia memutarbalikan kenyataan agar semua orang di sini mengira aku adalah penjahat, isak Emma. Nadine menggenggam tangan Emma dengan erat, menatapnya dengan penuh keyakinan. Ibu percaya padamu, Emma. Orang yang tega meninggalkan istrinya demi uang 5.000 rupiah tidak punya hak untuk bicara tentang kejujuran. Kita tidak akan membiarkan dia menang hanya dengan selembar kertas sampah itu. Emma menyandarkan kepalanya di bahu Nadine, merasakan perlindungan yang seharusnya ia dapatkan dari suaminya. Namun justru ia temukan dari seorang wanita yang baru ia kenal beberapa hari. Samson memperhatikan Emma dari ambang pintu kamarnya, melihat bagaimana wanita itu berusaha keras untuk tetap tegar saat membereskan tumpukan buku di meja. "Kemarilah, Emma," panggil Samson dengan nada yang jauh lebih lembut dari biasanya. Emma mendekat dengan ragu, menundukkan kepalanya. "Tuan, saya minta maaf jika masalah pribadi saya membawa malu ke rumah ini. Jika Tuan ingin saya pergi agar nama baik keluarga Tuan terjaga, saya akan." "Diamlah," potong Samson tegas. Ia meraih tangan Emma, memaksa wanita itu untuk menatap matanya yang tajam. "Aku sudah pernah kehilangan segalanya karena pengkhianatan seseorang yang kucintai. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami hal yang sama saat kamu berada di bawah atapku." Pria itu adalah pengecut, dan pengecut hanya berani menggertak dari balik gerbang. Emma tertegun, melihat kilatan tekad di mata Samson yang biasanya hanya berisi keputusasaan. Siang itu, ketenangan komplek perumahan pecah oleh suara teriakan yang kasar dari arah gerbang. Emma berlari ke beranda dan mendapati Jono sedang berdiri di sana, menunjuk-nunjuk ke arah rumah Nadine sementara beberapa tetangga mulai keluar untuk melihat apa yang terjadi. "Keluarkan istriku. Dia membawa lari uang modal usahaku dan bersembunyi di sini seperti pencuri," teriak Jono dengan suara yang dibuat-buat agar terdengar menderita. Emma merasa lututnya lemas. Ia ingin bersembunyi namun ia tahu pelarian tidak akan menyelesaikan segalanya. Samson dengan susah payah mendorong kursi rodanya ke beranda. Wajahnya merah padam karena amarah. "Pergi dari sini atau aku akan memanggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan," gertak Samson dari atas teras. Jono justru tertawa mengejek. Matanya berkilat penuh kemenangan saat melihat Emma yang ketakutan. "Panggil saja. Biar semua orang tahu kalian menyembunyikan seorang buronan." Suasana perumahan yang biasanya tenang kini berubah menjadi panggung drama yang memalukan. Jono terus berteriak. Suaranya sengaja dikeraskan agar para tetangga mendengar setiap fitnahnya. "Lihatlah,
Wanita yang kalian tampung itu adalah pencuri. Dia lari membawa uang hasil keringatku. Pekik Jono sambil menunjuk-nunjuk ke arah Emma. Emma merasa bumi yang ia pijak seolah runtuh. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar, menusuk telinganya seperti duri. Nadine maju ke depan, berdiri tepat di hadapan gerbang dengan dagu terangkat. Cukup. Jika Anda terus memfitnah tanpa bukti, saya tidak akan segan-segan menyeret Anda ke jalur hukum. Pergi dari sini sebelum saya kehilangan kesabaran. Gertak Nadine dengan suara yang menggetarkan udara. Samson memacu kursi rodanya hingga ke tepi beranda. Matanya menatap Jono dengan kebencian yang murni. Pria yang meninggalkan istrinya dengan uang Rp5.000 di terminal tidak punya hak untuk menyebut diri sebagai suami, apalagi menuduh orang lain mencuri. Suara Samson yang berat dan berwibawa seketika membungkam teriakan Jono. Kerumunan tetangga tertegun. Arah bisikan mereka kini berbalik menatap Jono dengan curiga. Jono tampak terkejut. Wajahnya memerah karena rahasia busuknya terbongkar di depan umum. Kamu tidak tahu apa-apa, Tuan Lumpuh. Balas Jono dengan suara yang mulai goyah. Emma menatap punggung Samson, merasa ada sebuah benteng kokoh yang kini melindungi harga dirinya yang sempat hancur. Dua petugas keamanan komplek akhirnya datang setelah dipanggil oleh Nadine. Mereka memegangi lengan Jono yang masih mencoba meronta dan berteriak, "Lepaskan! Kalian tidak tahu siapa dia sebenarnya." Teriak Jono saat diseret menjauh dari gerbang. Sebelum benar-benar dipaksa pergi, Jono menatap Emma dengan pandangan yang penuh kebencian dan dendam. "Ini belum selesai. Emma, kamu akan menyesal karena telah berlindung di balik orang kaya ini. Aku akan kembali dan mengambil apa yang seharusnya milikku," ancamnya sebelum menghilang di tikungan jalan. Emma mencengkram ransel coklatnya yang usang, merasakan ketakutan baru yang merayap di dadanya. Ancaman Jono terasa nyata, seperti bayangan hitam yang tidak akan pernah berhenti mengejarnya. Di dalam ruang tamu yang sunyi, Emma jatuh berlutut di depan Nadine dan Samson. "Maafkan saya, Bu, Tuan, karena saya. Nama baik keluarga ini jadi tercemar. Sebaiknya saya pergi saja sebelum pria itu berbuat lebih jauh lagi." Isak Emma sambil mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam ransel dengan tergesa-gesa. Namun, sebuah tangan yang kuat namun lembut menangkap pergelangan tangannya. Emma mendongak dan melihat Samson menatapnya dengan tatapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tatapan penuh ketulusan. "Jika kamu pergi sekarang, berarti kamu membiarkan bajingan itu menang. Tetaplah di sini, Emma, bukan sebagai asisten, tapi sebagai bagian dari keluarga kami. Aku butuh kamu untuk membantuku berdiri lagi, dalam segala hal," bisik Samson. Emma terdiam, merasakan kehangatan yang menjalar dari tangan Samson ke dalam hatinya yang selama ini beku oleh pengkhianatan. Malam itu, Emma tidak bisa memejamkan mata. Ia berdiri di dapur, mencuci gelas-gelas kosong hanya untuk menyibukkan tangannya yang terus bergetar. Nadine masuk dengan langkah pelan dan berdiri di sampingnya. "Kamu tahu, Emma, saat aku melihatmu di terminal, aku tidak hanya melihat seorang wanita yang malang. Aku melihat bayangan putriku yang sudah tiada," bisik Nadine dengan suara yang berat oleh kerinduan. Emma menghentikan kegiatannya, menatap Nadine dengan mata yang berkaca-kaca. Nadine menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Dia meninggal karena dikhianati oleh kekasihnya sendiri, dan dia tidak memiliki kekuatan sepertimu untuk bertahan. Itulah sebabnya aku ingin menjagamu. Kamu adalah kesempatan kedua bagiku untuk menyelamatkan seseorang." Emma merasa hatinya remuk mendengar pengakuan itu. Ia menyadari bahwa kehadirannya di rumah ini bukan sekadar kebetulan, melainkan takdir yang saling menyembuhkan luka lama. Sinar matahari pagi masuk ke kamar Samson, menerangi rutinitas latihan fisik yang kini terasa lebih hangat. Emma berlutut di depan kursi roda, dengan sabar membantu Samson menggerakkan sendi-sendi kakinya. Tiba-tiba, Samson menangkap tangan Emma, menghentikan gerakannya. "Kenapa kamu mau melakukan ini semua? Setelah apa yang dikatakan suamimu, setelah semua fitnah itu, kenapa kamu masih di sini?" tanya Samson dengan suara parau. Emma mendongak, menatap langsung ke dalam mata tajam Samson yang kini dipenuhi keraguan. "Karena Tuan adalah orang pertama yang tidak membiarkan saya menyerah pada diri sendiri.
Kebencian Tuan di awal justru membuat saya sadar bahwa saya harus membuktikan bahwa saya bukan sampah, jawab Emma dengan tegas. Samson terdiam. Ia meremas tangan Emma dengan lembut. Sebuah gerakan yang jauh dari kata kasar. Keheningan di antara mereka bukan lagi berisi kemarahan, melainkan benih-benih kepercayaan yang mulai tumbuh di tengah badai. Ketenangan siang itu pecah ketika seorang pria berjas gelap yang tampak kumal muncul di depan gerbang. Ia mengaku sebagai perwakilan hukum Jono dan menuntut untuk bertemu dengan Emma. Nadine dan Emma keluar ke beranda, sementara Samson memperhatikan dari balik jendela dengan rahang yang mengeras. Klien saya, Saudara Jono, secara resmi mengajukan tuntutan pemulihan hubungan suami istri. Jika Saudari Emma tidak segera kembali kepadanya, ia akan melaporkan keluarga ini ke polisi atas tuduhan penyekapan dan eksploitasi orang dewasa, ujar pria itu sambil menyodorkan sebuah map kuning. Emma merasa dunianya seakan berputar kembali ke kegelapan. Jono ternyata tidak berhenti hanya dengan teriakan di gerbang. Ia kini menggunakan jalur hukum yang licik untuk menjerat Emma kembali. Dia tidak mencintai saya. Dia hanya ingin mengontrol hidup saya, teriak Emma dengan suara yang mulai histeris. Pria berjas itu hanya tersenyum dingin, mengabaikan penderitaan Emma seolah itu hanyalah transaksi bisnis belaka. Nadine berdiri dengan punggung tegak, menatap tajam pria berjas yang memegang map kuning itu. Anda bicara soal eksploitasi? Pria itu membuang istrinya dengan uang Rp5.000 di terminal. Jika Anda ingin membawa ini ke polisi, silakan. Saya juga punya banyak hal untuk dilaporkan balik, gertak Nadine. Pengacara itu, Pak Bagas, hanya merapikan kacamatanya dengan dingin. Hukum tidak peduli pada air mata, Nyonya. Secara hukum, Emma masih istri sah Saudara Jono. Menghalangi suami menemui istrinya bisa dikategorikan sebagai penyekapan. Saya beri waktu 24 jam. Ucapnya datar lalu berbalik menuju mobilnya. Emma mencengkeram ransel coklatnya begitu kuat hingga kuku-kukunya memutih. Dunia yang baru saja ia rasakan hangat kini mendadak membeku kembali oleh ancaman jeruji besi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Emma terduduk di lantai ruang tamu, menunduk dalam-dalam dengan isakan yang menyayat hati. Saya harus pergi, Bu. Saya tidak mau Ibu dan Tuan Samson terseret masalah hukum karena saya. Jono tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Tangis Emma. Tiba-tiba, suara putaran roda kursi roda mendekat dengan cepat. Samson berhenti tepat di depan Emma. Tangannya mencengkeram sandaran kursi roda dengan sangat kencang. Jangan berani-berani melangkah keluar dari rumah ini, Emma. Kamu pikir aku akan membiarkan pengecut itu menyeretmu kembali ke lubang sampah itu? Jika dia ingin menggunakan hukum, maka kita akan melawannya dengan hukum yang lebih kuat, tegas Samson dengan suara yang menggelegar namun penuh perlindungan. Emma mendongak, melihat kilatan kemarahan yang kini berubah menjadi tekad murni di mata pria yang dulu sangat membencinya itu. Suasana malam yang sunyi di rumah Nadine mendadak mencekam saat Emma melihat selembar kertas putih meluncur perlahan dari bawah pintu kamarnya. Dengan tangan yang masih gemetar akibat trauma seharian ini, ia mengambil kertas itu. Isinya hanya satu kalimat pendek yang ditulis dengan huruf kapital yang kasar. Aku tahu kamu mulai menyukai si lumpuh itu. Akan kuhancurkan dia jika kamu tidak keluar besok pagi. Emma menutup mulutnya untuk menahan jeritan. Ketakutan terbesarnya kini bukan lagi soal keselamatannya sendiri, melainkan keselamatan keluarga yang telah memberinya kehidupan kedua. Ia menatap ke arah jendela, merasa seolah-olah sepasang mata Jono sedang mengawasinya dari kegelapan taman belakang, menunggu saat yang tepat untuk menerkam kebahagiaan kecil yang baru saja ia bangun. Suara kaca pecah yang memekakan telinga menghancurkan kesunyian malam di ruang tengah. Emma berlari keluar dari kamarnya dengan jantung yang seolah ingin melompat keluar, hanya untuk menemukan Jono berdiri di sana dengan mata merah penuh amarah dan sebilah pisau kecil di tangannya. Saat Jono melangkah maju untuk menarik paksa Emma, sebuah keajaiban terjadi. Samson, yang selama ini dianggap tak berdaya, mencengkeram sandaran kursi rodanya dengan sekuat tenaga dan perlahan bangkit berdiri. Kaki Samson gemetar hebat, namun ia berdiri tegak sebagai tameng di depan Emma, menghalangi jalan pria yang pernah membuang istrinya itu. Sirene polisi meraung di depan gerbang tepat saat Jono mencoba melarikan diri melalui beranda. Nadine,
yang sudah waspada sejak ancaman pertama, ternyata telah menghubungi pihak berwajib dan menyiapkan rekaman suara ancaman dari pengacara gadungan Jono. Petugas kepolisian dengan sigap membekuk Jono, menyeretnya menjauh dari kehidupan Emma untuk selamanya atas tuduhan penyerangan dan penipuan. Emma berdiri di samping Samson, melihat sosok Jono yang kini terlihat sangat kecil dan menyedihkan saat dibawa masuk ke dalam mobil polisi. Rasa sesak yang selama ini menghimpit paru-parunya perlahan sirna, digantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Beberapa bulan setelah badai itu berlalu, taman belakang rumah Nadine dipenuhi dengan aroma bunga melati yang mekar sempurna. Samson kini sudah bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Namun sore itu ia melepaskannya dan berdiri tegap dengan kekuatannya sendiri di hadapan Emma. Samson menggenggam tangan Emma dengan lembut, menatap langsung ke dalam mata coklatnya yang kini tak lagi menyimpan ketakutan. Ia berlutut perlahan, sebuah gerakan yang dulu dianggap mustahil, dan meminta Emma untuk berhenti menjadi asisten perawatnya dan beralih menjadi pendamping hidupnya untuk selamanya. Air mata bahagia Emma jatuh membasahi pipinya saat ia mengangguk mantap, menerima janji cinta yang tulus. Hari pernikahan mereka dirayakan dengan sederhana namun penuh dengan kehangatan keluarga. Emma berdiri di pelaminan dengan senyum yang paling cerah, menyadari bahwa takdirnya telah berubah 180 derajat sejak malam kelam di terminal Lebak Bulus. Ia menatap uang Rp5.000 kumal yang kini ia bingkai rapi di dinding ruang tamu mereka. Sebuah pengingat bahwa penderitaan terberatnya adalah pintu menuju kebahagiaan sejati. Bersama Samson dan Nadine, Emma kini memiliki rumah yang sesungguhnya, tempat di mana ia tidak akan pernah ditinggalkan lagi. Hidup yang dulu ia pikir sudah berakhir, ternyata baru saja dimulai dengan cinta yang tak lekang oleh waktu.